mulai sharing pada hari ini, gimana nih kalau kita duduknya lebih melingkar lagi agar lebih akrab dan saling tatap muka? Boleh. Yuk merapat lagi. Oke, sudah ya. Sebelum kita memulai sharing pada hari ini, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum kita mulai sharing, yuk kita perkenalan dulu. Di sini aku sudah menyiapkan media, namanya Ipan, identitas papa nama. Jadi nanti teman-teman semua bisa menuliskan nama panggilan dan satu hal yang membuat teman-teman fokus dalam belajar. Misalnya mendengarkan musik ataupun sambil minum kopi, bisa dipahami? Bisa. Jadi setelah aku bagikan, teman-teman bisa langsung menuliskan namanya dan kalau udah bisa langsung ditempelkan di dada sebelah kiri, bisa dipahami? Bisa. Aku bagikan dulu ya, minta bantuannya. Nah, aku kasih waktu 10 detik buat teman-teman nulis di sini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, dimulai dari sekarang ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah selesai semua teman-teman? Sudah. Kalau sudah, bisa langsung ditempelkan ataupun dipasang di dada sebelah kiri ya. Oke. Nah, udah semua ya. Sekarang tinggal perkenalan. Nanti kenalannya ketika teman-teman sudah menyebutkan nama dan satu hal yang membuat kita fokus belajar, nanti kita sapa dengan cara salam kenal dan sebutkan namanya. Misalkan ketika aku perkenalan, saya Neva, hobi aku saya Neva. Saya Neva, aku bisa fokus belajar ketika aku sambil mendengarkan musik. Nanti kita sapa dengan salam kenal Neva, kayak gitu ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, nanti dimulai dari aku dan dilanjutkan dari yang sebelah kiri aku, nanti berakhir di sebelah kanan aku. Bisa dimulai dari sekarang ya. Halo semuanya, aku Neva, aku bisa fokus belajar ketika mendengarkan musik. Halo Neva. Ya, lanjut. Halo semua, perkenalkan aku Nevi. Aku fokus belajar ketika di tempat sepi. Halo Nevi. Hai. Bisa fokus belajar kalau sambil paham. Halo Halo teman. Halo, nama aku Lutfi. Aku bisa fokus belajar saat ngemil. Halo Lutfi. Nama aku Intan. Aku bisa fokus belajar ketika dan tenang. Halo Intan. Halo, perkenalkan nama aku Alisa. Aku bisa fokus belajar kalau suasana sepi. Halo Alisa. Halo, perkenalkan nama aku Fatima. Aku bisa fokus belajar kalau mendengarkan musik jedak-jeduk. Halo Fatima. Oke, udah kenalan semua ya. Nah, sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, tenang berdoa dimulai. Tenang berdoa selesai. Nah, sebelum itu juga, sebelum lanjut, kita bikin kontrak belajar yuk. Gimana nanti kalau misalkan kita selama sharing-sharing berlangsung, kita mendengarkan secara fokus dan seksama. Sepakat teman-teman? Sepakat. Oke, sepakat ya. Nah, di sini ada yang udah tahu kita mau bahas tentang apa? Belum. Yuk kita cari tahu bareng-bareng melalui tasrik, kertas lirik. Aku bagikan dulu ya. Jadi kita cari tahu topik yang mau kita bahas di kertas lirik ini. Nanti untuk lagunya kita menggunakan lagu Saya Mau Tamasya. Mau dicontohin dulu atau langsung nih? Contohin. Oke, dicontohin. Habis dicontohin nanti kita nyanyikan bareng-bareng ya. Boleh dibantu tep-tepnya ya teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Saya mau belajar tapi terasa berat. Banyak tugas menumpuk membuat saya lelah. Kadang saya merasa sulit untuk mengerti. Semua yang datang bikin saya bingung. Kadang saya merasa malas dan panjang tugas menumpuk ini. Tapi semangat hilang, tapi saya
hari terasa berat, banyak tugas menumpuk membuat saya lelah. Kadang saya merasa sulit untuk mengerti, semua yang datang bikin saya bingung. Kadang saya merasa malas datang menyerang, tugas menumpuk tinggi tapi semangat hilang. Tapi saya tahu harus tetap berjuang, meski sulit harus tetap usaha. Nah, dari tadi ada yang udah tahu kita mau bahas tentang apa? Belum tahu. Jadi kita mau bahas tentang kesulitan belajar. Di sini ada yang tahu nggak definisi dari kesulitan belajar itu apa? Jadi kesulitan belajar adalah kondisi di mana seseorang itu tidak bisa meresapi materi ataupun memahami materi yang sedang dipelajarinya. Dan hal tersebut bisa menjadi salah satu faktor yang dapat membuat seseorang itu tidak maksimal dalam pembelajaran. Nah, di sini teman-teman pernah merasa kayak gitu nggak? Pernah. Kira-kira penyebabnya ada yang tahu? Belum tahu. Nah, jadi penyebab dari faktor kesulitan belajar sendiri itu ada dua, yaitu dari faktor internal dan juga faktor internal. Nanti aku minta tolong ke teman-teman buat mengisikan papan ini, papan pendapat. Di sini nanti teman-teman aku bagi jadi dua kelompok ya. Yang sebelah kiri aku nanti menuliskan faktor eksternal yang dapat menyebabkan seseorang mengalami kesulitan belajar. Dan yang sebelah kanan aku nanti minta tolong buat menuliskan faktor internal yang dapat menyebabkan seseorang mengalami hal tersebut. Nanti kalau udah bisa langsung dipasang di sebelah sini ya. Nanti teman-teman bisa menuliskan di kertas ini. Untuk yang eksternal aku kasih kertas berwarna coklat, dan yang internal aku kasih kertas berwarna biru. Faktornya bisa disebutkan 1, 2, ataupun 3, bebas ya teman-teman. Bisa dipahami? Bisa. Aku kasih waktu 10 detik dimulai dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah selesai semua teman-teman? Sudah. Yang sebelah sini sudah? Sudah. Sudah atau belum? Oke, kalau udah minta tolong langsung dipasang di sebelah sini sama sini ya. Oke. Oke, terima kasih. Dari kelompok internal menuliskan bahwa malas belajar dan bad mood merupakan faktor internal yang dapat menyebabkan seseorang mengalami kesulitan belajar. Dari kelompok eksternal menuliskan yang pertama itu ada lingkungan dan teman. Kira-kira di sini ada yang masih kurang tepat atau udah tepat nih? Ya, betul sekali. Jadi faktor-faktor yang teman-teman sudah tuliskan di sini tepat. Faktor internalnya yang pertama malas belajar dan bad mood itu bersumber dari diri manusia. Kalau yang eksternal itu adalah faktor yang eksternal itu disebabkan karena lingkungan sekitar, bisa dari teman ataupun hal yang lainnya. Nah, kira-kira dari faktor yang sudah dituliskan di sini, buat solusinya ada yang tahu nggak nih? Belum tahu. Nah, jadi buat solusi dari seseorang yang mengalami kesulitan belajar itu bisa dengan cara yang pertama itu mengetahui penyebab kesulitan belajar. Yang kedua, menggunakan metode yang sesuai, dan yang ketiga meningkatkan motivasi dan manajemen diri. Jadi nanti kita bisa melakukan ini ketika kita mengalami kesulitan belajar agar proses belajar kita hasilnya lebih maksimal. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Belum. Oke, jika belum, kira-kira kita mau ngapain lagi nih? Belum tahu. Nah, buat sharing pada hari ini mungkin dicukupkan ya teman-teman. Sebelum aku tutup, sini aku punya sedikit tips nih buat teman-teman, karena tadi sudah menyimak pembahasan pada hari ini dengan fokus dan seksama. Terima kasih. Sama-sama. Nah, kira-kira dari sharing hari ini ada yang perlu kita sepakati nggak nih? Perlu kira-kira apa? Ada yang tahu atau ada yang mau menjawab? Ya, silakan Mbak Fatimah. Kita bisa belajar kalau
melakukan hal yang disukainya. Yes. Oke, jadi sepakat ya. Nah, kira-kira dari hasil pembahasan kali ini ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan, teman-teman? Oke, jadi kita bisa simpulkan ya bahwa seseorang itu bisa fokus belajar ketika mereka melakukan hal yang disukainya. Seperti tadi kata Mbak Lutfi, bisa fokus belajar ketika sambil nyemil, barang sambil rebahan, meneliti sambil mendengarkan musik dan lain sebagainya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mungkin untuk sharing pada hari ini dicukupkan. Terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman semua. Mohon maaf dari aku apabila masih banyak kekurangan. Karena tadi di awal dibuka dengan doa, kita akhiri juga dengan berdoa. Yuk